Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Jom Traveling. Hari ini saya berada di kawasan Jelegong, Nagrak, Sukabumi ya, tepatnya di simpang jalan alternatif Nagrak. Seperti yang kita lihat di depan ya ini ada eskavator ya, jadi lagi beroperasi, lagi ada clearing, namanya land clearing ya. Alhamdulillah untuk proses pembersihan lahan atau land clearing Bocimi atau pembangunan tol Bogor Ciawi Sukabumi tahap 3 ini saat ini sudah sampai di kawasan Jelegong. Seperti nampak ya teman-teman ya. Seperti yang kita lihat ada satu eskavator ini yang lagi beraktivitas ya untuk land clearing sini. Ini jauh ke depan sana, ya kita lihatnya jauh ke depan sana itu dia akan tersambung ke Cibodas, Desa Cisarua, Nagrak ya. Banyak juga warga-warga sekitar ya ataupun yang lewat pengendara gitu ya, pada mampir dulu pengen tahu perkembangan. Nah seperti bapak ini kan, ini sengaja ibu-ibu ini juga ya pengen lihat dalam proses pengerjaannya ini. Ini daerahnya enak ya, masih hijau. Ini jalurnya yang nantinya nyambung ke Cibodas. Kalau jalan lurus ini arah ke Nagrak ya. Kita kalau misalkan dari pertigaan tadi, kalau kita datang dari jalan alternatif, ini kalau yang ke kanan itu arah ke Nagrak. Kemudian kita lihat nih ya, ini saya ada di seberang dari pertigaan tadi ya. Kalau misalkan kita dari arah jalan alternatif Karang, nah munculnya akan di sini nih, pertigaan ini. Kalau dari pertigaan itu ke arah ke kiri, nah itu arah ke Cibadak. Nah kalau yang berlawanan arahnya ini arah ke Nagrak sendiri ya. Jadi ini kawasan area Jelegong ya. Sebetulnya kalau Jelegongnya sendiri di yang tepatnya itu pas di ada ya, nanti kita pas pulang ya, saya pulang nanti saya unjukin. Teman-teman, update terbaru untuk land clearing di kawasan Jelegong Nagrak ini ya. Ini sudah didatakan, ini seberang dari yang tadi itu ya. Kalau ini berarti arah ke Sukabuminya ini ya. Kalau yang tadi ada eskavator itu yang akan nyambung ke Cibodasnya, itu nanti nyambung ke Nagrak ya, Cibodas Desa Cisarua sore. Ya kita harapin mudah-mudahan pembangunan jalan tol ini lancar dan sesuai target ya. Artinya bisa beroperasi segera mungkin ya. Kita yakin kayaknya untuk tol yang Bocimi tahap 3 ini kan, kalau kita lihat ya dia akan melewatinya tuh ada beberapa melalui yang taman-taman hijau seperti ini kan. Dipastikan nih jalan tol ini cantik sekali ya, seperti halnya jalan tol Cisumdawu ya, itu kan bagus tuh kan. Nah ini juga akan menjadi salah satu jalan tol terbaik dan tercantik ya. Tentunya dari Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT sudah memikirkan hal ini ya. Sedangkan pembangunan jalan tol sendiri kan melibatkan beberapa tahapan tentunya ya. Di antaranya ada studi kelayakan, kemudian ada perencanaan yang matang, desain, kemudian pengadaan lahan, konstruksi, pemasangan infrastruktur pendukung, pembangunan fisik, dan sampai ke uji coba dan pemeliharaan operasional. Setelah operasional ada juga pemeliharaan dan pengembangan lanjutan biasanya kan ya.
Nah ini kita lihat ya, ini eskavatornya, ini bolak-balik ya, ini untuk clearing atau untuk perataan tanah ini ya, untuk pembersihan lahan. Ini kalau bukan hari Sabtu Minggu, memang jalan alternatif ini tidak terkesan banyak kendaraan ya, tapi kalau dari Sabtu Minggu atau hari-hari libur biasanya ramai karena orang yang akan bepergian ke Bogor misalkan dari Sukabumi atau sebaliknya, karena kalau mereka melalui Cibadak, Cicurug itu biasanya macet ya. Nah, kadang suka lewat sini. Ya seperti ini ya teman-teman ya, visualisasi untuk progres pembangunan jalan tol nantinya ya, Bocimi tahap 3 ini. Ya kita semua berharap lah, mudah-mudahan dengan adanya jalan tol ini tentunya akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat lokal khususnya, dan juga sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan jalan tol sendiri kan, untuk memperlancar lalu lintas, kemudian meningkatkan pelayanan distribusi barang ya dan jasa, dan untuk meningkatkan perekonomian ya pasti ya, ini pasti akan berpengaruh sekali karena akan membuka lowongan kerja ya, kemudian juga UMKM setempat juga bisa naik ya, dan untuk teman-teman pelaku pariwisata khususnya ini sangat menguntungkan sekali ya, bagi teman-teman travel agent, kemudian orang-orang yang memang kesehariannya dalam lingkupan pariwisata ini sangat terbantu sekali ya, karena akses pada saat kita akan mengunjungi satu destinasi ini pasti akan lebih cepat ya gitu. Dan apa yang bisa dijual di Sukabumi nanti akan mudah-mudahan akan terdongkrak ya, akan muncul gitu, karena di Sukabumi sendiri kan kalau untuk objek wisata sekarang sudah cukup bagus ya, ada Ciletuh ya, kemudian di area Sukabumi sendiri ada situ gunung ya, kemudian itu kan nanti bisa diekspos gitu ya, bisa lebih dimunculkan nantinya ya. Itu dari sisi objek wisata ya, karena ada juga Gunung Gede Pangrango ya, kemudian ada Pantai Pelabuhan Ratu. Nah itu nanti akan bisa diakses lebih gampang. Selain itu kita juga Sukabumi ini punya mochi ya, salah satu makanan khas Sukabumi. Nah itu bisa dikembangkan juga kalau misalkan kayak di Cisaat itu ada juga namanya manisan pala ya. Nah ini bisa dikenalkan ke daerah luar nantinya lebih gampang lagi ya. Dan bukan tidak mungkin ya, apalagi nanti kalau misalkan setelah jalan tol ini kemudian ada airport di Sukabumi, dan kalau saya nggak salah dengar ya nanti akan dibangun katanya airport di daerah mana ya, di daerah Jampang atau mana ya, Jampang atau Cikembar gitu ya. Kalau nggak salah dengar ya nanti akan dibangun airport. Nah dengan adanya airport itu sendiri lebih bagus lagi ya, jadi akses untuk antar pulau, kemudian mungkin nanti kedepannya lagi ya antar negara ya. Oke teman-teman ya, kita kembali lagi nih ke jalan tol nih. Nih eskavator terus beraktivitas ya. Ya kalau kita ingat sejarah jalan tol di Indonesia sendiri ya, itu kan ada namanya mungkin teman-teman pasti tahu nih ya, jalan tol pertama di Indonesia ini jalan tol Jagorawi yang dioperasikan mulai tahun 1978 dengan panjangnya itu 59 km ya kalau nggak salah ya. Itu termasuk dengan jalan akses yang menghubungkan antara Jakarta, Bogor, Ciawi ya. Nah itu tol pertama di Indonesia ya. Kalau sini kemudian dibangun lagi dan alhamdulillah ya sekarang ke Sukabumi ya, ini udah mau sampai dengan Bocimi-nya ini ya. Dan tol Jagorawi waktu itu dibangun tahun 1975 ya kalau saya baca dari beberapa literatur gitu ya. Jadi selesai pengerjaannya itu lebih kurang 3 tahun ya. Dan sampai sekarang ya tol Jagorawi ini legend gitu.
tol atau tax on location. Nah itu ya, makanya disitulah inti dasarnya kenapa tol ini bayar ya, karena singkatannya juga tax on location ya, jadi tax di lokasi kan begitu ya. Oke teman-teman ya, jadi kalau untuk proses land clearingnya itu mungkin untuk sementara baru sampai Jelegong ini ya, daerah Nagrak ini. Tapi kalau di tempat lainnya yang arah ke Cisaatnya juga ya, ke Cibolang ya, sampai ke daerah Cisande ya, Cisande, kemudian apalagi ya, daerah deket Cibaraja ya situ, kemudian Pasir Datar ya, itu bangunan-bangunan yang istilahnya sekiranya nantinya akan terlewati dengan arus atau dengan jalur jalan tol ini sudah dibongkar ya, sudah pada dibongkar, dan para pemilik lahan tersebut yang sebelumnya sudah bangun lagi rumah di tempat lain. Ini ya kelihatan gembur ya, warnanya merah bagus ya. Oke, kita lanjut dulu nih, kita akan menuju ke arah ini, arah ke mana, arah ke Nagrak ya, ini arah ke Nagrak. Kita lihat di depannya ini nampaknya udah ada yang udah dirapiin juga ya, kemudian bangunan-bangunan udah ada yang diroboh-roboh. Lucu ya warna angkotnya ya, dia ungu putih. Itu jurusan ini kalau salah ya, jurusan Nagrak ke Cibadak. Angkotnya itu warnanya ungu putih ya. Nah kita berhenti dan U-turn di sini ya. Nah teman-teman ya, kita lihat ya, ini bangunan-bangunan sebelumnya ini kokoh juga, sekarang sudah dibongkar-bongkar ya. Jadi dari sini sampai ke depan sana yang pertigaan tadi ya, itu nanti di clearingnya dari situ ya. Oke, kita balik lagi ya, ini arah ke Cibadak ya, arah ke Cibadak. Tapi saya tidak akan ambil jalur yang arah ke Cibadak lurus ya, saya akan nanti belok di depan itu, akan ambil ke jalan alternatif yang nanti tembusnya ke Karangtengah. Nah kita belok dari sini ya, sambil kita lihat lahan yang sebelah kirinya. Nah, kita belok. Nah ini jalan alternatif, nanti tembusnya ini ke Karangtengah ya. Nah jadi yang mau ke Sukabumi, nah lewat sini, alternatif sini ya. Oke, kita berhenti sebentar ya. Kita lihat kiri kanan kita nih ya. Nah, sebelah kiri ini kan ini udah di clearing nih ya. Jadi pengembangan jalan tol Bacimi ini sekarang kan di take over sama Waskita ya, seperti yang barusan tuh ada tulisannya ya. Jadi selain para pekerja dilarang masuk ke areal clearing itu. Nah yang di seberang juga ya, ini bangunan-bangunannya sudah dirobohkan ya, sudah dirapihkan untuk clearing.
Oke teman-teman ya, seperti ini ya progres sampai hari ini ya untuk di daerah Jelegong. Dari sini saya akan menyusuri jalan alternatif ini ya, sambil kita lihat pemandangan ya. Nanti kita lihat, pokoknya enak, saya paling suka nih lewat sini nih ya, terutama pas di Jelegongnya itu, ya. Oke ya teman-teman ya, yuk kita menuju ke arah ke Sukabumi. Nah ya teman-teman ya, ini yang sebelah kiri ya, sebelah kanan nih. Ini kalau weekend ya, Sabtu Minggu ramai sekali nih orang-orang yang hanya sekedar nongkrong di sini, hanya seruput ini air kelapa ya, enak banget di sini, adem ya. Nah ini Jelegongnya tuh sebenarnya, ini ya daerah Jelegong. Oke kita lanjut ya, kita lanjut pulang dulu arah ke Sukabumi ini.
Ya teman-teman, sebentar lagi kita sampai di jalan raya tuh di depan itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon di-support ya, di subscribe ya, subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.